Halo, teman-teman mahasiswa yang disayangi temannya dan disayang Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam kuliah dengan saya Pak Gregorius dari Wijayoko. Tema kita hari ini adalah keserakahan manusia. Ya, jadi keserakahan manusia ini bisa dilihat atau dianalisis dari berbagai macam sudut pandang. Misalnya di kelas saya di filsafat logika bisa ya. Kemarin kita sudah membahas filsafat penderitaan. Dan kita tahu bahwa salah satu akar penderitaan terbesar itu adalah keserakahan manusia. Apabila Anda di kelas saya religiusitas, ini juga bisa sangat berpengaruh karena kecerdasan spiritual yang rendah itu menghasilkan keserakahan manusia. Hanya manusia yang mempunyai kecerdasan spiritual yang rendah yang serakah gitu. Orang kalau kalkulasinya tinggi, bisa jadi IQ-nya tinggi tapi SQ-nya rendah, serakah dia. Nah, misalnya kita kalkulasi demikian ya. Untuk melihat lebih dalam mengenai keserakahan manusia ini ya. Saya memakai International Journal of Humanities and Social Sciences. Jadi ada jurnal internasional tentang kemanusiaan. Ya, bisa dipandang dari filsafat, terutama filsafat manusia. Bisa dipandang dari religiusitas. Bisa dipandang dari ilmu-ilmu humaniora, ya, atau ilmu-ilmu sosial. Nah, nanti kita lihat di kelas saya yang lain. Jadi tema kita adalah keserakahan manusia. Ini diambil dari International Journal of Humanities and Social Science, artikel oleh Dr. Jevan de Souza. Ya, Dr. Jevan de Souza, kami terima kasih. Dia adalah pengajar di DeVry College of New York. Kemudian apa lagi? Volume 5 nomor 7 memang beberapa tahun yang lalu, 2015 ya. Mari kita pergi ke artikelnya Dr. Jevan ini. Jadi judul artikelnya adalah Greed, Crisis, Causes, and Solutions. Jadi Dr. Jevan ini menganalisa keserakahan, sebuah krisis, ya. Penyebabnya juga apa, ya. Kemudian solusinya bagaimana. Dan menarik artikel beliau ini, nah kita lihat saja langsung yang abstrak ya. Community and global humanitarian organizations work tirelessly to assuage the deleterious effects of human suffering and global crisis. Ya, jadi dia tahu karena dia terlibat di sana. Jadi ada banyak organisasi-organisasi kemanusiaan, ya, yang tanpa lelah bekerja untuk mencoba ya menjadi solusi dari penderitaan manusia dan krisis global. However, akan tetapi setelah dievaluasi lagi, little is done to understand and combat the underlying inherent root causes of human suffering. Kita tahu ada banyak penderitaan manusia, tetapi ternyata sejarah membuktikan ya, sedikit yang sudah dikerjakan. Untuk apa? Untuk memahami dan memerangi penyebab akar masalah dari penderitaan manusia. This article argues the elemental genesis of worldwide suffering is the exercise of human greed, acquisitiveness, and self-indulgence under current social conditions. Jadi, ya kalau mau didiksikan satu kata, penyebab utama penderitaan manusia itu keserakahan. Keserakahan yang akut gitu, bisa dikatakan demikian. Kemudian, this article attempts to shift the focus of community and international problem solvers, mencoba untuk ya, menggerakkan ya. Jadi organisasi kemasyarakatan itu menjadi problem solver ya. From simply alleviating the effects of human greed to combating the catastrophic worldwide epidemic of greed. Jadi pandemi atau epidemi ini bukan lagi virus ya sebenarnya. Ya, kalau dari sisi filsafat kemanusiaan itu keserakahan manusia sendiri.
Jadi manusia itu bunuh diri ya dengan keserakahan. It is argued that greed is an existential human problem which can be scientifically understood and mitigated through evidence-based biological, psychological, and sociological interventions. Psikologi masuk teman. Jadi jika Anda di kelas di psikologi bisa belajar ini ya. Oke, keyword greed, addiction. Nah, jadi greed dan addiction itu sebenarnya berkaitan. Greed itu serakah, addiction itu kecanduan. Ya, addiction itu masuk wilayah psikologis. Banyak orang tuh addicted ya, kepada beberapa hal ya. Karena TikTok juga ada. I'm addicted. Nah, itu kadang-kadang manusia punya kecenderungan untuk addicted, untuk kecanduan. Kecanduan apa, Pak? Macam-macam. Ada kecanduan rokok, narkoba, kecanduan kenikmatan, hedonism itu, kecanduan apalagi makanan gitu. Karena ada makanan yang sangat mencandu gitu sehingga dia mau tidak mau harus makan itu terus. Addiction atau kecanduan itu akan lebih parah apabila kecanduan keserakahan. Nah, ini saling berkaitan ini, kecanduan dan keserakahan. Orang yang kecanduan bisa kemudian menjadi serakah. Narcissism, ternyata narsis juga berpengaruh ya. Acquisitiveness, self-indulgence, capitalism. Capitalism ini kalau sebenarnya kapitalisme itu sebuah sistem ya, untuk mengatur sistem perekonomian. Anda yang di FEB mungkin akan paham, tanpa kapitalisme kita tidak bisa seperti sekarang ini. Masalahnya adalah mereka yang memiliki kapital, para pemilik modal itu, penguasa-penguasa itu kalau serakah lalu tidak memberikan keseimbangan pada sistem perekonomian, hancur manusia. Nah, nanti akan ada buktinya. Krisis global itu salah satunya disebabkan oleh keserakahan kapital ya. Mereka yang punya modal itu nggak mau bagi-bagi. Akibatnya apa? Pengangguran banyak, krisis ekonomi dan seterusnya, lalu kolaps malah pabriknya. Nah, oke, nanti kita lihat ya. So, next ya, kita ke kata-kata kunci saja dari jurnal ini di alinea pembuka. Human suffering has been a perennial element throughout recorded human history. Ya, kita tahu bahwa sepanjang sejarah manusia, penderitaan manusia itu elemen yang tak terpisahkan ya. Penderitaan manusia itu selalu ada, baik dulu, sekarang, dan mungkin seterusnya. Hanya masalahnya, kalau penderitaannya itu berlebihan, nah itu memusnahkan. Kita sudah bahas sebenarnya, kalau Anda pernah mengikuti kelas saya di filsafat penderitaan. Jadi, filsafat penderitaan itu mengatakan kadang-kadang penderitaan itu memang kita butuhkan supaya kita semakin kuat. Dengan syarat manusia bisa mengatasinya. Kalau penderitaannya berlebihan, musnah manusia. Itu masalahnya. Nah, greed ini bisa sangat-sangat mampu menyebabkan penderitaan yang berlebihan, bahkan kepada mereka yang tidak bersalah. Itu yang kemudian menjadi masalah ya. Some causes of human suffering have been due to natural disasters, yes, bencana alam, and unexpected circumstances. Ya. Kadang-kadang virus gitu ya. Itu kan unexpected ya. Atau selain bencana alam, apalagi yang unexpected ya, virus, kemudian tiba-tiba itu kejatuhan pohon gitu ya. Waduh, itu sial sekali, tapi it happens. However, the lion's share of suffering has a sociological basis, while many community and international organizations are dedicated to alleviating human problems and suffering. Yes, for sure. Kita perlu mencoba untuk menghindarkan ya, manusia dari penderitaan, itu kewajiban moral, termasuk organisasi-organisasi internasional ini. However, little is done to understand and combat the root cause of suffering, arguably human greed and self-interest. Jadi setelah dianalisis, ternyata penyebab terbesar dari human suffering itu apa? Itu human greed, keserakahan. Oke, next ya, paragraf kedua.
Human greed has been a topic of debate and concern in society ever since the start of human civilization. Wah, ternyata keserakahan manusia itu bukan tema kita hari ini saja, teman-teman. Ada di bertahun-tahun bahkan berabad-abad lalu tentang human greed. Bahkan munculnya agama-agama itu juga karena mau mengatasi human greed. Walaupun tidak sadar beberapa pemuka agama terkemuka itu serakah juga. Ya, itu lain hal, tetapi kita tahu bahwa human greed has been a topic of debate since the start of human civilization. Human greed has been responsible for much of human suffering, both the community and global level. Jadi keserakahan manusia di sini dikatakan oleh Knightley, ya, penulis gitu, menyebabkan krisis global. Saya kira kita setuju. Misalnya contoh kisah-kisah raja-raja yang kejam itu, entah Firaun, gitu. Entah mungkin tanam paksa di Indonesia, di Jawa Barat itu juga karena raja-raja yang punya tanah, kemudian menyuruh rakyatnya untuk menanam dengan paksa, dengan upah yang kecil, kemudian terjadi penderitaan. Terjadi penjajahan karena kong kali kong antara raja dengan Belanda, VOC, yang karena mereka mau membeli hasil bumi dari tanah-tanah di raja itu, dan itu sangat menguntungkan, dan supaya lebih untung raja-raja itu memperbudak gitu ya rakyatnya. Itu ada di beberapa jurnal sejarah kemerdekaan Indonesia. Jadi Indonesia dijajah itu bukan semata-mata salah VOC atau Belanda, dan juga raja-raja di Jawa terutama yang sangat hierarkis ya. Raja-raja yang tidak siap menjadi raja itu menyiksa rakyat di zaman dulu. Okay. At the community level, this article argues some possible outcomes of greed and self-indulgence can include obesity, hoarding, substance abuse, failed relationship, domestic violence, theft, murder, incest, rape, and other crimes. Ini dikatakan dalam kasus-kasus sederhana. Kenapa terjadi perampokan? Karena serakah. Saya mau hartamu. Saya tidak peduli apapun itu. Kenapa terjadi rape atau pemerkosaan? Saya itu mau kamu. Kamu tidak setuju, saya tidak peduli. Saya mau kamu. Nah, makanya terjadi pemerkosaan. Murder. Jadi agresivitas manusia itu meningkat ketika dia menjadi serakah. Dia mau memiliki tanpa ada alasan yang rasional. Human greed. Telah terjadi kejahatan-kejahatan. At the global level, this article argues some possible outcomes of greed and self-indulgence can include wars, perang-perang terjadi karena invasi ya. Coba perang mana yang terjadi bukan karena keserakahan? Coba Anda lihat jurnal-jurnal, pada akhirnya perang-perang mayoritas sejauh jurnal yang saya baca, masalahnya rebutan sumber daya. Indonesia itu kan kaya akan rempah-rempah, ada emas juga. Mereka mau merampas kita punya ya. Kong kali kong dengan raja waktu itu, lalu lama-lama mereka malah menjajah kita ya. Menjajah kita karena mau sumber daya kita. Demikian juga perang-perang di Timur Tengah. Coba Anda lihat beberapa jurnal akan mengatakan itu terjadi karena rebutan minyak dan seterusnya. Ukraina dan Rusia, come on ya. Bahkan Sandiaga Uno mengatakan ini perang menguntungkan salah satu negara ya. Dan per hari itu untungnya bisa miliaran dolar. Anda bisa cek di perkataan menteri kita itu. Tetapi memang perang-perang pada dasarnya karena keserakahan. Mungkin Anda bertanya, Pak itu bukan, Pak itu perang itu karena bertahan hidup. Yes, come on. Ya. Jadi kita ikut jurnalis saja sementara sebelum kita memperdebatkan tema apakah perang itu karena bertahan hidup atau karena keserakahan. Menurut jurnal ini jelas bahwa perang-perang itu akibat dari mayoritasnya keserakahan manusia. Coba kalau manusia itu saling mengalah, toleransi, tidak serakah terhadap sumber dayanya, tidak ada perang. Tapi kan itu tidak mungkin.
Kenapa? Karena manusia punya agresivitas yang instinctively serakah to survive. Kadang-kadang itu untuk surviving. Di pertemuan sebelumnya saya membahas bahwa untuk survive kadang-kadang manusia harus agresif ya. Kadang-kadang agresif itu over the limit, maka harus serakah. Jelas bahwa keserakahan manusia, jadi agresivitas manusia yang tak terkontrol itu ya, bisa menyebabkan krisis. Bahkan misalnya ya, kamu makan terus enak toh, enak makan terus, obesitas, darah tinggi, diabetes dan seterusnya, sakit kan. Itu contoh paling sederhana dari keserakahan. Itu baru keserakahan makan. Keserakahan akan uang misalnya. Kamu cari uang terus dan kamu tidak peduli aturan moral, aturan apapun, ditabrak demi uang. Akibatnya apa? Nanti mungkin kamu punya musuh. Misalnya demi mendapatkan profit berlebih, kamu mengurangi jatah kesejahteraan karyawan. Akibatnya apa ya? Sangat sering terjadi karyawan demo, gitu kan, demo lalu pabrik bisa collapse. Jadi it's very easy kalau misalnya manusia serakah itu mengakibatkan penderitaan. It's very easy formula. So bagaimana dengan laporan global crisis karena human greed ya? Crisis, the World Economic Forum (WEF), World Economic Forum, forum ekonomi dunia, ini kita sudah ke ekonomi ya, has been attracting political, academic, business, and economic elite to discuss global issues at their annual meeting in Davos, Switzerland, for over 3 decades to discuss global issues. Jadi memang manusia juga punya peran sebagai homo economicus atau manusia yang bisa mengkalkulasi. Dan mereka mencoba untuk diskusi nih. Oh, come on. Kita lagi diskusi ekonomi, keuangan. Kira-kira apa yang membuat kita profit lebih dan kalau rugi ya sedikit lah. Maka mereka diskusi. Kalau bisa profit lebih lah. Annual meetings in 2004, nah ini 2004, WEF atau World Economic Forum tadi ya, WEF, established the Risk Response Network atau RRN. Jadi ada data nih teman-teman, RRN, Risk Response Network, to develop a list of the top global risk based on the opinions and recognized experts. Jadi ada ahli-ahli ngomong resiko-resiko apa yang paling besar akibat macam-macam hal yang terjadi di dunia, kan? The RRN has published an annual report called the Global Risk Report. Lalu ada laporan dari para ahli-ahli ini yang ngomong-ngomong ini ya. Setelah mengkalkulasi macam-macam ini, muncullah GRR atau Global Risk Report, GRR ya, which identifies top global risk. The 9th annual GRR published in 2014, lists 31 global risk in 5 areas. Jadi ada 31 risiko global di 5 area: ekonomi, geopolitik, and lingkungan, society, sosial, and teknologi. Jadi ada risiko-risiko yang cukup berpengaruh bagi kemanusiaan ya, ekonomi iya, geopolitik iya, lingkungan jelas ya, society, masyarakat, komunitas, teknologi. Lalu hasilnya apa? Hasilnya adalah number 1, fiscal crisis in key economy. Jadi ada kemungkinan krisis finansial, structurally high unemployment. Jadi ada pengangguran yang bisa masif terjadi. Jadi setelah mereka mengkalkulasi teman-teman perilaku manusia di negara-negara, terutama negara-negara yang berpengaruh bagi ini ya, para top-top dunia nih, WEF ini, supaya kita profit itu kan sebaiknya jangan ada resiko gitu. Kita hitung dulu resikonya apa, dikalkulasi nih perilaku manusia kan di dunia negara-negara tertentu. Ternyata dari perilaku manusia itu muncul resiko-resiko yang nomor 1 itu krisis finansial, kedua pengangguran, yang ketiga krisis air. Jadi ini 3 ini krisis terbesar. Kemudian severe income disparity nomor 4, ini pendapatan yang sangat kurang bagi sebagian besar orang. Failure of climate change mitigation and adaptation. Jadi iklim itu mulai kacau balau gitu.
Iklim itu kacau balau. Extreme weather events, jadi cuaca ekstrim ini sebenarnya sudah mulai terjadi di mana-mana, tidak hanya di Indonesia. Cuaca itu semeremu gitu. Jadi mungkin yang diramalkan 2014 ini terjadi. Fiscal crisis, nah ini sudah kita lewati kemarin ketika pandemi dan mungkin terjadi lagi di 2023 katanya, semoga tidak. Structurally high unemployment ini lumayan. Indonesia termasuk stabil teman-teman, tapi di negara-negara lain ini mulai ada, bahkan Inggris juga mengeluh. Anda bisa lihat di berita-berita internasional. Water crisis, yes for sure. Kota-kota besar mana yang punya air bersih sebenarnya? Jadi misalnya ini saya pinjam dari teman saya yang di biologi ya. Indikator adanya air bersih itu dari capung. Coba teman-teman yang di kota besar, Anda lihat capung itu seberapa sering di kota Semarang? Jarang. Artinya mungkin kota kita ini airnya tidak ada yang sumber sih. Karena menurut capung ini ilmiah ya teman-teman, bisa cek lagi. Kinjeng atau capung ini hanya bisa bertelur di air bersih. Airnya tidak bersih dia tidak bisa bertelur. Di desa-desa kadang saya lihat ya, tapi di Semarang ini kok jarang saya lihat capung. What does it mean? Artinya mungkin air kita itu mayoritas kotor, atau mungkin di kota-kota besar juga kotor. Coba air jernih yang ada capungnya itu saya jarang lihat. Ya ini misalnya, jadi Anda bisa melihat juga dalam teksnya yang saya bagikan, ada banyak krisis ya. Food crisis nomor 8, global governance failure, jadi pemerintah yang gagal ini sudah di beberapa negara. Kemarin ada pembunuhan di Jepang ya, perdana pemimpin Jepang itu dibunuh, bagaimana? Wow gitu. Jadi ada banyak krisis teman. Ini konflik di Ukraina dan Rusia, kemudian di mana lagi, di Afrika jelas masih banyak beberapa perang. Kemudian Indonesia sebenarnya sedikit muncul di Papua, tapi terima kasih ini tidak terlalu besar ya. Semoga baik-baik saja. Aung San Suu Kyi juga masih belum beres masalahnya, Myanmar dan sekitar. Jadi teman-teman, ini yang diramalkan ini sudah mulai terjadi. Semoga saja tidak memburuk. Tapi kita tahu kalau menurut analisa dari jurnal ini, semua hal ini terjadi karena human greed. Jurnal ini memberikan contoh bahwa global financial crisis of 2008 pernah terjadi global crisis ya, di 2008. Itu classic example of human greed. Jadi itu adalah contoh klasik dari keserakan manusia, and selfishness and egoism manusia. The crisis was entirely avoidable dan sebenarnya bisa dihindari, and was caused mainly due to failure of financial regulators. Jadi mereka yang punya akses pada aturan-aturan keuangan itu corrupt, itu fail. Mereka mengaturnya gagal karena corrupt untuk diri sendiri. Undisclosed conflicts of interest. Jadi ada banyak konflik-konflik atas kepentingan pribadi atau golongan. Risky investment. Nah, kadang-kadang orang serakah itu kan invest dengan goblok gitu ya, dengan bodoh gitu. Beberapa kasus judi online, binomo, apa itu ya. Beberapa yang invest mau dapat uang cepat tanpa berpikir panjang itu kan berisiko sekali, risky investment, dan itu menyebabkan kebangkrutan. Excessive lending and borrowing, failure of credit ratings agencies. Jadi orang itu konsumsi kredit, tapi bayarnya itu tidak mikir gitu. Ini terjadi krisis teman-teman 2008 dan akibatnya cukup fatal waktu itu. Kok manusia tidak belajar itu? Itu yang dimaksud oleh paragraf selanjutnya. Kan sudah pernah itu terjadi karena krisis kemanusiaan, karena human greed. Kenapa manusia tidak belajar? Come on, kita buat keseimbangan lah. Mereka yang punya harta yang berlebih itu jangan terlalu serakah. Kasih keseimbangan mereka yang tidak punya, kasih itu. Kita atur lagi ekonomi. Mereka yang bisa makan banyak karena
iya karena dia sekarang masih sehat, come on, jangan sia-siakan tubuhmu dengan makanan yang sembarangan dan seterusnya. Jadi terutama dalam hal krisis global ini mau dikatakan, come on, manusia itu jangan terlalu bodoh-bodoh, jangan terlalu serakah. Serakah itu bunuh diri bagi kemanusiaan in a global context. So, silakan teman-teman mencoba untuk membaca jurnal ini secara lebih mendalam, supaya lebih mendalam. Kan ada solutions juga teman-teman di sini. Mungkin Anda juga sudah mulai menduga solusinya. Solusinya apa? Jangan serakah, Pak. Itu. Tapi structure itu jangan serakah itu bagaimana? Jadi di sini judulnya adalah Greed, Crisis, Causes, and Solutions. Yang saya minta teman-teman silahkan menjelaskan 4 variabel ini ya. Formatnya bisa 5W1H. Apa itu Greed, Crisis, Causes, and Solutions? Apa? Bagaimana Greed, Crisis, Causes, Solutions itu jalannya bagaimana? Kok bisa terjadi greed? Jalannya bagaimana? Proses greed itu. Krisisnya bagaimana? Step by step semakin parahnya bagaimana? Causes of greed, causes of crisis bisa dijelaskan juga. Solution jelas. Bagaimana jalannya solution? Why manusia bisa greed? Anda bisa menjawab, oh mungkin karena human instinct Pak untuk bertahan hidup pertama. Lalu keenaan, silakan Anda analisis berdasarkan jurnal ini teman-teman. Ya, jadi silakan jelaskan greed nomor 1. 2, jelaskan crisis. 3, jelaskan causes. 4, jelaskan solutions. 5W1. Wah Pak, 3 variabel aja. Oke, 3W. What, why, oke, 2W1 lah ya, 2W1. What, why, how. Boleh ya. Semoga bisa membaca dengan baik dan memahami bahwa akar dari penderitaan adalah keserakahan. Dan semoga kita belajar untuk tidak serakah, Oke, strukturnya sudah jelas di sini. So the combination of human greed, conclusion, jadi close statement. The combination of human greed, increasing global population, and advancing technology poses a huge impediment to a flourishing planet. While many policymakers and organizations work hard to bring about sociological and political change to alleviate suffering caused by the effects of greed, this article attempts to shift the focus of the root causes of greed. Jadi, syukur-syukur ya Anda bisa memberikan tawaran solusi, misalnya dari sisi teknologi, promosi dari teknologi supaya tidak serakah bagaimana, extended effect itu bisa dijalankan, atau misalnya environmental solutions atau cultural solutions itu kan sangat dalam Anda nanti menjelaskan ya. Jadi jangan lupa 4 hal yang perlu dijelaskan: greed, keserakahan; krisis, causes, penyebab itu; dan solutions atau solusi-solusi yang bisa Anda baca dan Anda tawarkan. Terima kasih. Good luck.